kamu? Ini kan mama saya. Saya nggak peduli. Vera, ibumu nggak ada urusan sama kita. Ngapain dia kesini? Vera, masukkan mereka semua ke kamar mandi. Kunci pintunya. Dan cepat kamu telepon polisi. Minta Mayor Umar datang dan bilang bahwa Johan ada di sini. Rumah ini bukan milikmu. Kamu milik Johan. Kamu pergi meninggalkan rumah ini atas kemauan kamu sendiri. Setelah kamu puas, kamu telepon polisi. Tapi setelah polisi datang, ternyata Johan sudah tidak ada. Permainan macam apa yang kamu mainkan lagi? Benny pasti berani bayar berapapun juga. Asal dia mendapatkan Siska kembali. Halo Indra. In, saya sudah berhasil mendapat surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa saya mengandung anak Vicky. Mas Benny yang saya cintai, saya terpaksa meninggalkan rumah ini. Saya akan pergi dengan Johan, dan saya akan kembali setelah mendapatkan pengakuan dari Johan. Tidak perlu lagi kamu jelaskan. Terlalu banyak persoalan hanya untuk menemukan kamu. Tapi ternyata kamu sudah menikah. Mas, senang saya kembali. Iya, karena kamu istri saya. Sebentar lagi Bella akan melahirkan. Kalau kita nggak cepat menculiknya, kita tidak bisa melakukannya lagi pada saat dia di rumah atau di rumah sakit dalam pengawasan dokter. Kalau Lydia bisa memasukkan surat nikah kalian, berarti dia bisa melakukan apa saja. Cepat atau lambat, Johan pasti menghubunginya. Karena itu mereka sepakat untuk mengangkat kamu menjadi asisten manajer. Kamu berangkat ke Surabaya malam ini. Saya udah tahu semua sandiwara kalian. Ternyata sahabat saya dan calon rekan bisnis saya mau menghancurkan kehidupan perkawinan saya dengan Diki dengan cara yang licik, bersekongkol. Kamu tidak bisa begitu saja mengeluarkan saya, Bella. Saya sudah cukup banyak meluangkan waktu, tenaga, dan uang untuk kemajuan perusahaan ini. Saya ingat itu. Vera, ini saya, Indra. Masih ingat? Sorry, Fer. Saya nggak ada maksud apa-apa dengan kamu. Saya hanya meminta tolong temui saya dengan Johan. Maaf, Indra. Saya udah nggak tahu lagi di mana mereka dan saya udah nggak bergabung. Vera, tunggu. Jangan bohongi saya. Kamu pasti tahu di mana Johan sembunyi. Jangan pura-pura, Ver. Saya tahu siapa kamu. Johan dan Robert mau balas dendam pada keluarga Benny Latin. Tapi kalian gagal. Robert mau minta uang tebusan pada Benny untuk mempertemukannya dengan Siska, ibu tirinya. Roni mau mencoba membunuh Dedi untuk mendapatkan Ratna. Tapi malah dia yang terbunuh. Sekarang Johan dan Robert nggak tahu sembunyi di mana. Nggak punya tempat tinggal, nggak ada uang. Kamu tahu dari mana? Jangan tanya saya. Saya tahu semuanya. Kamu juga tahu kan saya sangat mencintai Bella dan hampir menikahinya. Tapi pada saat-saat terakhir mereka rujuk kembali. Kamu ingat waktu kamu mau tukar label sperma Diki? Diki hampir mau menceraikan Bella gara-gara itu. Lalu ibu kamu datang menjelaskan semuanya kepada Diki. Sekarang mereka menikah kembali dan Bella mau melahirkan anak. Oke. Sekarang kamu apa? Saya mau bergabung dengan kalian. Bagaimana saya bisa percaya kalau kamu ada di pihak kami? Kalian butuh makan dan uang kan? Tenaga dan tempat persembunyian. Kalian hanya punya dendam. Saya punya amunisi. Dengan kita bersatu, kita bisa hancur leburkan keluarga Benny Latin. Oke. Tunggu saya di simpang lampu merah di depan. Jam 12 nanti. Sekarang saya mau kerja dulu. Hei, yuk jalan.
Om Jo. Ini Indra, masih ingat? Apa kabar? Baik. Ini Robert, kenalin. Hai. Indra mau bergabung, Om. Dan dia sudah tahu semua rencana kita. Bagus. Terus apa yang mau kamu lakukan? Pertama-tama, kita harus punya tempat persembunyian. Kebetulan teman saya Vianney kembali ke Belanda karena dia nggak mau terlibat lagi dengan urusan beginian. Di rumah itulah kita atur rencana. Kebetulan Om, kita perlu tidur enak. Di sini banyak nyamuk. Bel, untuk beberapa hari ini saya nggak usah masuk kantor aja. Soalnya waktu kamu udah nggak ada. Nanti kalau kamu melahirkan mendadak gimana? Saya udah siap, Thomas. Nanti kalau udah ada tanda-tandanya, hal pertama yang saya lakukan adalah telepon ambulans. Saya kan kepengen lihat langsung, Bel, waktu kamu melahirkan. Ya nggak bisa dong, Mas. Lagi pula, saya udah bilang sama dokternya, kalau pas saya melahirkan, Mas nggak boleh masuk dalam ruang bersalin. Siapa yang berani ngelarang? Saya kan papanya. Mas, dia bergerak. Kerasa nggak? Mas, nanti kalau anak kita perempuan, Mas mau kasih nama siapa? Bella, biar sama kayak mamanya. Oh iya? Iya. Saya suka kok nama itu. Habis bagus sih. Tunggu bentar ya, Mas. Bel, kamu mau kemana? Mau siapin sarapan dong. Saya nggak lapar. Kamu istirahat aja deh. Saya kan istri Mas. Udah kewajiban saya menyiapkan sarapan Mas sebelum Mas berangkat kerja. Lagi pula, sekarang saya harus banyak bergerak. Loh, Vera, ngapain kamu di sini? Kebetulan tuh yang jaga di sini lagi sakit, Ma. Jadi ya, mau nggak mau Vera yang gantiin. Bagus. Kalau gitu kamu dipercaya dan punya tanggung jawab. Kamu jaga itu, Vera. Oke. Udah ya, Mama tinggal dulu. Udah, Mama. Halo, Rumah Sakit Dr. Rahma, selamat siang. Suster, suster tolong cepat ke sini. Iya, perut saya mulas. Saya mau ngelahirin, Sus. Iya, tolong. Oke, Ibu bisa tolong tahan sebentar ya, Bu ya. Kami akan segera kirim ambulans. Bisa minta alamatnya, Bu? Nomornya? Oke, terima kasih. Halo, selamat siang. Indra. Indra, sekarang waktunya. Kamu jemput tamu kita. Dan dia sekarang berada di rumah Diki. Oke, segera bos. Itu pasti suami saya. Nggak usah diangkat, Mas. Saya mau bikin surprise. Dewi, saya pulang dulu ya. Perasaan saya nggak enak nih. Semua janji-janji dibatalin aja ya. Baik, Pak.
Tolong, saya mau melahirkan. Ini bukan rumah sakit. Saya dibawa kemana? Tolong. Mas Diki. Papa, tolong. Tolong, saya mau melahirkan. Tolong. Jangan khawatir, Bella. Saya akan selalu dekat kamu. Indra, tolong saya, Indra. Saya mau melahirkan. Bawa saya ke rumah sakit, tolong, Indra. Tolong. Maafkan saya, Bella. Di sini nggak ada orang yang bisa nolong kamu. Bella? Bella? Kopinya, Mas. Simbo mana? Kok kamu yang ladeni saya? Oh, kenapa? Saya sengaja suruh Simbo untuk cuti selama 1 bulan. Kenapa? Supaya saya bisa mengurus Mas dong. Sekarang sudah saatnya kita harus membagi waktu. Saya harus mengabdi pada Mas sebagai istri di rumah dan sekaligus sekretaris di kantor. Sekretaris di kantor juga kamu suruh istirahat? Enggak. Kebetulan dia minta izin karena ibunya sakit. Apa maksud kamu? Saya mencintai Mas. Dan saya nggak mau ada perempuan lain di antara kita. Hanya itu alasan kamu? Ya, percayalah Mas. Mas siap-siap ya, kita berangkat ke kantor sama-sama. Siang, Dok. Siang. Diki, ada apa? Gimana? Dia baik-baik aja, Dok? Loh, siapa? Bella, istri saya. Bella? Dia nggak kemari tuh? Dia nggak ada di rumah. Saya pikir dia kesini. Soalnya tadi pagi dia udah ngerasain perutnya. Dan dia bilang kalau ada apa-apa, dia akan nelfon ambulan dan dia akan melahirkan di sini, Dok. Tenang, Diki, jangan panik dulu. Mungkin dia pergi ke rumah orang tuanya. Sudah kamu cek sana? Belum, Dok. Tapi terima kasih, Dok. Saya akan coba ke sana. Dan maaf membuat dokter kaget. Malum, Dok, anak pertama. Nggak apa-apa. Mari, Dok. Halo? Siska? Apa kabar? Baik-baik aja, Mas. Saya kangen. Saya juga. Kamu masih di Surabaya? Masih, tapi saya nggak betah. Saya kesepian. Gimana perkembangan Mas Benny dengan Lydia? Iya, barusan dia menyuruh pembantu saya cuti. Juga sekretaris saya di kantor. Siang dan malam dia mau bersama saya terus. Saya nggak tahu apa yang dia mau. Sabar aja, Mas. Mas catat nomor telepon saya ya. Jadi kalau ada apa-apa kan Mas bisa langsung hubungi saya. Iya. Berapa? 031 432 100. Iya. Oke. Nanti saya hubungin ya. Oke, bye. Pak, Bella menghilang dari rumah, Pak. Kalian tega membiarkan saya di sini. Aduh, tolong. Saya mau melahirkan, tolong. Kamu terlalu sombong, Bella.
Kami di sini sengaja menculik kamu supaya kamu tahu siapa kami. Saya udah tahu siapa kalian. Kalian membajingan. Aduh. Mama bener Om Johan. Om Johan emang gak punya harga diri lagi. Om Johan emang gak punya apa-apa. Kenapa Om Johan tega menyakiti saya? Saya kan gak pernah salah apa-apa, Om. Bella menghilang dari rumah sejak pagi. Kasihan dia, Pak. Dia mau melahirkan. Saya takut dia dalam kesulitan. Siapa yang melihat dia terakhir? Saya, Pak. Sebelum saya berangkat ke kantor. Mungkin saja Bella langsung ke rumah sakit. Biasanya dia periksa ke rumah sakit Dr. Ahmad. Saya udah cek. Tapi dia nggak ada, Pak. Begini saja, Bung Diki. Saya akan kerahkan anak buah saya untuk mencari informasi di mana Bella berada. Mudah-mudahan Bella tidak apa-apa. Saya minta kamu menulis surat sama papa kamu. Bilang, kami butuh uang 1 miliar. Kami akan bebaskan kamu setelah uang itu kami terima. Saya nggak mau. Terserah. Kalau kamu mau mengulur waktu, kami akan menahan kamu. Berarti kamu akan mati bersama bayimu di sini. Meskipun saya harus mati dengan bayi saya tidak akan menulis surat itu. Halo. Gimana, Pak? Udah dapat kabar? Belum. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya juga bingung, Dek. Saya nggak tahu Bella ada di mana. Pasti dia menderita. Mayor Umar juga belum dapat informasi. Klinik dan rumah sakit udah saya periksa, tapi Bella nggak ada di sana. Kamu sudah cari di tempat teman-temannya? Belum, Pak. Tapi saya akan cari nomor telepon teman-temannya. Mana tahu saya dapat informasi dari sana. Iya. Cepetan, Dek. Jangan buang-buang waktu. Pulang ah. Tenangin pikiran sambil cari tahu di mana adanya Bella. Yuk. Saya juga udah gak ada pekerjaan kok, Mas. Kamu nggak perlu ikut. Mas kelihatannya capek. Saya harus temenin dong. Ayolah. Saya nggak mau ribut. Maaf Lydia, saya mau sendirian. Supaya Mas bisa bebas menelpon Siska. Mas menampar saya karena perempuan murahan itu. Kalian berdua sudah terlalu jauh berhubungan, Mas. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi ternyata Siska lebih berarti bagi Mas.
Mas harus membayar mahal atas penghinaan ini. Saya akan minta cerai dan mengambil seluruh harta milik Mas. Ambil. Ambil semua yang kamu mau dan pergi dari sini. Saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Dengar Lydia. Saya menerima kamu karena saya mau melihat sampai di mana rencana kalian. Kalian mau merebut semua harta saya. Itu kan rencana kamu dengan Johan. Hah? Ambil. Ambil semua. Saya mau seluruh aset Bella Vista. Tidak. Tidak mungkin. Itu perusahaan milik Bella. Bella sudah menghilang. Kamu terlibat atas kehilangannya? Hah? Tanpa Bella Vista menjadi milik saya, tidak akan ada perceraian, Mas. Lepaskan Bella Vista, dan Mas bisa bebas. Saya senang melihat Mas menderita. Siska, Bella menghilang. Dia dalam keadaan hamil. Barusan Lydia minta cerai. Dia mau mengambil semua kekayaan Bella Vista. Saya butuh kehadiran kamu, Sis. Cepat kembali ke Jakarta. Iya Mas, besok pagi saya berangkat pakai pesawat pertama. Iya. Besok saya jemput ya. Halo? Oh, Pak Diki. Ada apa, Pak? Rat, kamu tahu nggak di mana Ibu Bella? Enggak tuh, Pak. Malah saya kira Ibu di rumah sakit. Barangkali kamu tahu di mana. Biasanya Ibu Bella suka mampir. Tolong Rat bantu saya. Cari tahu di mana Ibu Bella. Sekarang saya mau ke kantornya Pak Umar. Dan kalau ada apa-apa, kamu cari saya di sana. Baik, Pak. Kebetulan hari ini saya akan menjemput Mas Dedi di pengadilan. Pengacaranya barusan telepon bahwa Mas Dedi diputus bebas. Nanti saya dengan Mas Dedi akan menyusul Pak Diki ke sana. Oke, Rat. Thanks ya. Oke, Pak Dedi. Saya masih ada tugas lain. Terima kasih, Pak Ari. Ratna. Mas? Kamu baik-baik? Iya, Mas. Mas, tadi Pak Diki telepon. Katanya Bu Bella menghilang. Ada apa lagi? Saya juga nggak tahu, Mas. Sekarang Pak Diki ada di kantor Pak Umar. Saya janji mau bawa Mas ke sana. Oke, kita ke sana. Masuk. Selamat siang, Pak Umar. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk, Bu. Silakan. Bagaimana adik ceritanya? Sampai Bella hilang. Dugaan saya, pasti Bella diculik. Siapa sih orang yang tega menculik dia dalam keadaan mau melahirkan? Bisa saja. Demi uang tebusan.
Saya senang kamu kembali ke Jakarta. Kamu boleh tinggal di sini sebelum kita nikah. Duduk, sis. Gimana keadaan Bella, Mas? Waktu itu, Deki pergi ke kantor dan meninggalkan Bella sendirian. Sesampai di kantor, Deki mencoba telepon Bella di rumah. Bella nggak ada. Deki kebingungan, langsung dia pulang ke rumah. Dan memang Bella menghilang. Sampai sekarang Deki nggak tahu Bella ada di mana. Tapi saya sudah menghubungi polisi untuk segera mencarinya. Kalau tiba-tiba Lydia datang lihat kita lagi, terus dia minta cerai, apa tindakan Mas Benny? Saya akan memenuhi permintaannya, kecuali perusahaan Bella Vista. Ternyata sifat aslinya keluar ketika saya menamparnya, karena dia menyopek nomor telepon kamu. Saya akan segera menghubungi pengacara saya. Vera? Ver? Semuanya hilang. Kemana dia ya? Pak, tolong saya, Pak. Saya mau lapor. Ada apa, Bu? Anak saya Vera, Pak. Dia telah melarikan diri. Dan saya yakin dia pasti kembali ke komplotannya, Pak. Kapan terakhir Ibu melihat dia? Tadi pagi, Pak. Barangkali ini ada hubungannya dengan hilangnya Bella. Vera kabur dari rumah dan dia akan tinggal di sini untuk gabung bersama kita. Bagus. Sekarang kita sudah berkumpul. Sudah saatnya kita telepon Benny bahwa Bella berada di sini. Pasti mereka akan panik. Kalau gitu biar saya keluar sama Robert, Om. Sekalian beli makanan. Kalian harus hati-hati. Kalau gagal, berarti mati. Yuk, Bet. Yuk, lanjut. Vera! Tolong, Ver. Saya udah gak tahan, Ver. Tolong. Jangan, Fer. Biar dia tulis surat dulu sama papanya. Ini perang antara kita sama Om Benny, bukan Bella. Bagi saya, ini perang melawan Bella. Biar dia tahu bagaimana menahan rasa sakit. Jadi Mas ketemu dengan Siska? Kamu kok tahu? Kamu menyuruh orang untuk memata-matai saya? Enggak. Saya tahu karena saya mencium bau parfum murahan di badan Mas. Dia bukan perempuan murahan seperti yang kamu bilang. Dia tidak mau harta saya. Kasihan. Ternyata Mas nggak bisa membedakan antara cinta dan ketamakan. Saya pulang kembali kemari tidak untuk mendengar ceramah kamu. Saya mau tanya tentang Bella. Nggak ada berita. Diki telepon? Ya. Dia bilang dia tidur di kantor polisi sambil menunggu berita tentang Bella. Di kantor polisi mana? Mayor Umar.
Dik, sudah terlalu malam. Sebaiknya Bung Diki pulang saja dulu. Nanti kalau ada berita, saya akan menghubungi Anda. Ayo Dik, saya dan Ratna ikut Bung Diki. Kita tunggu di rumah saja. Bung Diki, sebaiknya Bung istirahat saja dulu. Biar saya tungguin telepon, siapa tahu ada berita tentang Bella. Ratna, tolong kamu buatkan makanan apa saja. Baik, Mas. Halo? Diki, gimana? Kamu baik-baik? Baik, Pak. Saya barusan telepon Mayor Umar. Dia bilang kamu sudah pulang. Ya lebih baik kamu istirahat. Nanti kalau ada apa-apa saya telepon kamu. Ya? Iya, Pak. Halo? Pak Beni, putri Bapak Bella ada bersama kami. Hah? Kalian gila? Dia akan mau melahirkan. Kami memang gila. Maka itu, kami minta 1 miliar untuk keselamatan putri dan cucu Bapak. Awas, jangan coba-coba lapor polisi. Dan tunggu telepon berikutnya. Ada apa, Mas? Bella diculik. Kenapa kamu tertawa? Saya senang melihat Mas menderita. Mas tahu kan rasanya menderita? Sama seperti penderitaan yang saya alami selama beberapa bulan belakangan ini, Mas. Sekarang apakah Mas mau berlutut dan memohon pada para penculik untuk membebaskan putri Mas? Seperti saya memohon pada Mas supaya Mas percaya pada saya. Sebenarnya Mas sudah tahu bahwa saya nggak bersalah. Tapi Mas malu mengakuinya. Bahkan Mas mau menyingkirkan saya karena perempuan lain. Saya pikir Mas laki-laki yang sulit ditaklukkan. Saya pikir Mas laki-laki yang perkasa. Tapi sekarang Mas nggak punya nyali. Ayo dong tunjukkan keperkasaan Mas. Benny Latin adalah seorang konglomerat, mempunyai perusahaan yang bonafit. Bella Vista nggak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya kekuasaan Mas dan apa artinya kekayaan Mas? Suatu hari nanti saya berharap Mas jatuh dan menderita. Akhirnya lumpuh dan masuk rumah sakit. Tapi jangan khawatir, Mas. Masih ada saya, Lydia, yang mau merawat Mas seperti dulu. Begitu Mas sembuh, Mas mulai sombong dan lupa siapa Mas. Mas mau menyingkirkan saya dengan tuduhan bahwa saya mempunyai affair dengan Johan. Tetapi sebenarnya Mas malah mau mencari perempuan lain yang lebih cantik dan lebih muda. Saya sadar saya sudah tua, sehingga Mas malah memperistrikan saya. Diam! Saya akan diam kalau saya sudah mati. Jangan mencoba untuk menampar saya yang kedua kalinya. Karena saya bisa melawan kalau saya mau. Di mata saya, Mas hanya seekor singa yang sudah tua. Sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.